menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Divonis mati, permainan Sambo berakhir. Apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Setelah sekian lama kukuh dengan keyakinannya bahwa ia sama sekali tidak menembak Brigadir J saat eksekusi pembunuhan berencana dilakukan, akhirnya Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan vonis mati ini, lantas apakah permainan Ferdy Sambo telah berakhir? Apakah ini akan menjadi akhir dari eksistensi Ferdy Sambo di mata hukum? Sebelumnya, diketahui bahwa setelah menerima vonis dari hakim, Ferdy Sambo langsung meninggalkan ruang sidang dengan rompi tahanan. Ia bungkam 1000 bahasa ketika awak media menyerbunya dengan berbagai pernyataan dan pertanyaan. Pengawalan ketat oleh Brimob tak ayal membuat Ferdy Sambo tetap pada kondisi diamnya. Adapun alasan pihak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo adalah karena mantan Kadif Propam itu telah secara sah terbukti terlibat bahkan menjadi otak dari pembunuhan berencana yang menewaskan ajudan pribadinya, Brigadir J. Hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim ini diketahui lebih berat dibandingkan dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum JPU sebelumnya, yaitu hanya 20 tahun penjara. Dijatuhkannya hukuman mati kepada Ferdy Sambo ternyata bukanlah akhir dari permainan mantan jenderal itu. Ia masih memiliki beberapa kesempatan untuk melawan hukum tersebut atau paling tidak meringankannya. Para ahli hukum pidana kompak mengatakan bahwa masih terdapat 3 upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pihak Ferdy Sambo untuk menyalatkannya dari hukuman mati. Di antaranya yaitu pengajuan banding, kasasi hingga peninjauan kembali atau PK. Apalagi hukum di Indonesia jelas mengatakan bahwa setiap kasus pidana mati harus melewati pemeriksaan judeks faksi yang akan dilakukan oleh pengadilan negeri dan akan dijatuhkan dilanjutkan ke pengadilan tinggi. Setelah itu, kasus tersebut akan kembali diuji oleh Mahkamah Agung melalui tahapan kasasi, hingga akhirnya memasuki tahapan peninjauan kembali atau PK demi kehati-hatian. Bahkan, baru-baru ini pengacara kondang Hotman Paris mengatakan bahwa kemungkinan Ferdy Sambo untuk lolos dari hukuman mati masih sangat besar. Hal itu ia sampaikan ketika menghadiri acara talk show di sebuah stasiun televisi swasta Indonesia. Bukan tanpa alasan, Hotman menjelaskan bahwa adanya pasal 100 KUHP RUU baru yang akan berlaku mulai tahun 2026 mendatang akan menjadi penyelamat Ferdy Sambo dari pidana mati yang diterimanya. Adapun RUU baru pasal 100 KUHP mengatakan bahwa setiap pidana mati akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri selama 10 tahun. RUU baru tersebut juga mengatakan bahwa hukuman pidana mati masih bisa diubah menjadi pidana seumur hidup atau hukuman yang lebih ringan jika terdakwa terbukti berkelakuan baik selama masa percobaan. Hotman Paris juga mengemukakan pendapatnya tentang isi pasal tersebut. Menurutnya, pasal baru tersebut dapat menjadi celah bagi Ferdy Sambo untuk lolos karena ia bisa dengan mudah mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik dari sipir penjara.